Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Masih bersemangat kan mengikuti kegiatan pembelajaran daring? Untuk yang belum mengambil buku, ya ada beberapa ya yang belum mengambil buku paket tema 3, silahkan segera diambil supaya dapat digunakan untuk pembelajaran. Nah, kita akan melanjutkan pada subtema ke-1, yaitu bagaimana tubuh mencerna makanan pada pembelajaran yang kedua. Silahkan siapkan buku tema dan buku tulis serta alat tulisnya terlebih dahulu. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita lanjut pada materi di pembelajaran 2. Silahkan di bukumu dibuka halaman 12. Nah, ini di sini ada gambar makanan, nasi goreng, dan juga telur mata sapi. Nah, anak-anak maksud dari gambar tersebut apa? Nah, yang dimaksud dari gambar itu adalah menjelaskan tentang pentingnya sarapan untuk tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Berikan pendapatmu dalam diskusi kelas. Baik anak-anak, salah satu alasan kenapa sarapan itu penting adalah perut kita itu sudah kosong sejak terakhir makan itu makan malam ya. Paling makan malam itu paling malam jam 8 malam ya kan. Nah, jam 8 malam coba kamu hitung sampai pagi, sarapan pagi. Ada berapa jam di situ? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Atau jam 6. Paling pagi kalian sudah 10 jam itu perutnya kosong. Kalau jam 7 ya berarti sekitar 11 jam. Nah, itu kita sudah 11 jam apabila sarapan dengan normal. Bayangkan ketika kalian tidak sarapan, maka akan lebih lama lagi. Mungkin kalian akan makan pada siang hari. Nah, masih 10 jam ditambah sampai jam 12 misalnya. 10 jam tambah dari jam 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loh, tambah 6 jam, 5 jam lagi, sekitar 15 jam perut kalian kosong. Itu akan sangat mengganggu kesehatan. Nah, bisa memunculkan penyakit MAH atau sakit pencernaan, gangguan pencernaan karena asam lambung. Nah, itu mengapa kita penting sarapan. Nah, begitupun dengan puasa anak-anak. Puasa itu dianjurkan untuk sahur ya. Sahur itu jam 4 pagi. Nah, untuk apa? Ya itu tadi. Dalam berpuasa meskipun kita sudah untuk siang tidak makan sampai waktu berbuka ya, sampai petang, sampai waktu berbuka tiba, tapi kita sudah sahur, nah perutnya sudah terisi. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak selain mengonsumsi makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, air jernih ya, air bening itu maksudnya air putih ya selama ini kita menyebutnya. Tapi sebetulnya itu airnya warnanya kan bening, jadi bukan putih. Kalau putih kan susu. Nah, ini air bening di buku ini maka disebutnya air bening. Untuk itu kita amati ya, apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan. Oh, ini ada gambar iklan. Kita perhatikan terlebih dahulu untuk gambar iklannya. Ada sebuah gambar ini yang menunjukkan sebuah iklan ya. Pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Ciri air sehat yaitu jernih ya. Jernih itu berarti tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Itu air yang sehat. Dalam gambar iklan ini, apakah sudah mengandung kata kunci? Kata kuncinya apa anak-anak kira-kira? Kata kuncinya adalah pentingnya air untuk kita. Pentingnya air. Apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Maknanya adalah tubuh kita itu membutuhkan air, ya. Air yang bagaimana? Ya, ini yang dijelaskan. Setelah mengamati gambar iklan, nah ini iklan tadi itu berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, ajakan
Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci ya. Ini gambarnya juga sudah mendukung ya, ada gambar air dan ada gambar anak manusia. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimatnya harus menarik ya. Gambarnya juga harus menarik, jangan gambar yang nggak nyambung, tidak berhubungan dengan iklannya. Kemudian kalimatnya bersifat persuasif, maksudnya persuasif itu bersifat mengajak, bersifat ajakan, mengajak, sangat penting untuk ditampilkan. Jadi bermakna untuk siapa yang membacanya ya, yang membaca itu akan ada rasa untuk diajak. Seperti itu atau disarankan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca dan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Baik, nah ini bertutur tentang apakah iklan tersebut. Iklan tersebut bertutur tentang pentingnya air untuk kita. Kemudian kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Kepada kita semua ya, kepada manusia. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Maknanya apa gambarnya ini? Gambarnya maknanya apa? Mengajak minum air. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut ya, agar supaya menarik? Lakukan kegiatan berbagi informasi antar kelompok ini tidak perlu secara kelompok. Oh ini sudah ya, tadi kita sudah jawab secara bersama. Baik, kita lanjut pada membaca bagian pencernaan tubuh. Nah ini anak-anak silakan diamati gambarnya. Ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Semua makhluk hidup pasti makan yang telah dimakan dan diuraikan dalam sistem pencernaan jadi sumber energi. Kemudian penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Sistem yang kompleks, yang lengkap ya. Apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan manusia akan bekerja dengan sendirinya. Nah ini kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita beserta semua sistem yang ada dalam tubuh kita ya. Patut kita syukuri. Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, lah kemarin kita mempelajari tentang sapi ya. Sekarang perhatikan pencernaan pada manusia seperti gambar di bawah ini. Kemarin sapi itu merupakan hewan apa? Ya, diingat-ingat. Hewan yang memamah biak ya, nama lainnya apa itu, kemarin ada kosakata baru di situ. Nah kita perhatikan pada pencernaan manusia di bawah ini ya, ini ada bagannya itu menunjukkan mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Di mana letak mulut? Mulut ada di ya ini di saluran yang bawah. Untuk yang atas di saluran warna oranye yang menyambung ke lambung ini itu ke kerongkongan dan lambung. Ini yang atas itu adalah saluran pernafasan ya, dari hidung. Nah mulut berarti saluran yang bawah. Kerongkongan ini ya seperti selang yang menghubungkan dari saluran mulut, dan dari saluran mulut itu yang menghubungkan ke lambung. Ini adalah kerongkongan. Nah lambung itu ini ya, gambar kalau di iklan obat mah itu pasti lambung ya. Iklan obat mah itu pasti gambarnya lambung, karena apa? Dia meredakan gangguan pencernaan pada lambung. Di lambung itu memproduksi zat asam ya, yang mana itu membantu dalam proses pencernaan secara kimiawi. Kimiawi itu berarti bukan secara fisik tapi secara kimia, menggunakan cairan-cairan lah. Itu yang apabila tidak ada makanan yang dicerna itu akan sangat mengganggu kerja lambungnya akhirnya yang terkikis ya karena cairan tersebut. Nah ini makanya penyakit mah atau asam lambung itu disebabkan karena telat makan biasanya. Untuk usus halus, nah ini selanjutnya dari lambung ke usus halus yang warna oranye ini anak-anak. Usus halus kemudian dilanjutkan, atau usus halus itu disebut juga usus 12 jari ya. Untuk selanjutnya ke usus besar. Setelah lewat usus besar baru dia ada di saluran pembuangan atau lewat anusnya, diserap sari-sari makanannya, diedarkan ke seluruh tubuh dan sisa-sisanya
sisa ampasnya, maksudnya itu yang berupa tinja itu dikeluarkan melalui anus. Ini terjadi pada semua manusia. Nah, sistem pencernaan tubuh manusia. Nah, untuk membuat diagram pencernaan tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gizi dan enzim. Enzim di mulut juga ada enzim ya, enzim amilase, dan dalam hal ini enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan ya, selain membantu melumat makanan, tapi juga menjadi membantu dalam proses penyerapan sari-sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Makanya kita disarankan untuk membuang air besar itu setiap pagi hari. Nah, supaya itu kan sampah ya, namanya sisa-sisa makanan itu kita masa membawa sampah kemana-mana. Nah, itu makanya biasakan kalian membuang air besar itu di pagi hari setiap hari. Berikut ini adalah proses pencernaan makan pada manusia. 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan bagan di kerongkongan. 4. Proses memecahkan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Coba kamu tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa fungsi umum dari sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan itu berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan menjadi energi. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Ya, pasti kesehatan kita akan menjadi terganggu ya. Seperti itu. Contoh lambung yang terganggu ya. Lambung itu berfungsi untuk yaitu termasuk ke dalam sistem pencernaan pertama ya. Ketika lambungnya bermasalah itu pasti kita, orang dengan gangguan asam lambung ketika dia makan akan merasa mual dan muntah ya. Akhirnya makanannya keluar terus. Kalau makanan keluar terus, tubuh kita tidak ada asupan nutrisi ya, tidak punya energi, akhirnya lemes. Nah, lemes, lama-lama jadi sakit. Sakit bisa jadi ya tidak terselamatkan lagi seperti itu. Nah, sistem pencernaan manusia ini membuat dari plastisin, tetapi kita tidak perlu ya, ini hanya untuk kegiatan saja ini ya. Mungkin ini dapat dilaksanakan apabila kalian melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ini ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anusnya kelihatan ya ini di sini ya. Baik. Ini membandingkan sistem pencernaan pada sapi dan manusia. Persamaannya apa saja organnya, perbedaannya apa. Kemudian persamaannya mengunyah makanan, seperti persamaannya apa, perbedaannya. Proses penyerapan sari makanan, persamaannya apa, perbedaannya apa. Proses pengeluaran, persamaan dan perbedaannya apa. Nah, organ guru contohkan untuk organ yang sama itu adalah lambung. Usus sapi mempunyai lambung, manusia juga mempunyai lambung. Tetapi lambung sapi terdiri dari 4 bagian ya kan, yang kemarin itu. Perbedaannya, kalau lambung manusia itu hanya 1, proses mengunyah makanannya. Kalau sapi bagaimana? Dikunyah di mulut, masuk ke dalam lambung bagian 1 namanya apa itu kemarin, kemudian keluar lagi, dikunyah kembali. Nah, kalau manusia sekali dikunyah masuk lambung ya sudah, dilanjutkan ke usus halus seperti itu. Proses penyerapan sari-sari makanan ya sama. Proses pengeluarannya melalui anus. Nah, semua orang ingin selalu hidup sehat. Hidup sehat merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Berikut adalah sebuah lagu tentang hidup sehat dengan judul Mars Hidup Sehat. Mars Hidup Sehat bernyanyi akan menarik apabila diiringi oleh alat musik. Perhatikan sekelilingmu, benda-benda apa yang bisa kita pakai untuk menjadi alat musik ya.
Mars hidup sehat. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera, makmur merata berdasarkan Pancasila. Dalam lagu Mars hidup sehat di atas terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Kemarin sudah. Seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Bacalah bacaan di bawah ini dengan seksama. Untuk tangga nada mayor, ciri-cirinya adalah bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor, lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Baik, untuk mengenal dan menyanyikan lagu Mars hidup sehat, ya, ini untuk pembelajaran hari ini mungkin hanya itu. Anak-anak, tugas hari ini adalah membuat bagan sistem pencernaan pada manusia, ya. Diagram alur seperti apa? Tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia, ya, dari mulut sampai anus. Tapi bukan gambar seperti ini, hanya saja bagan. Anak-anak sudah tahu bagan belum? Ya, hampir sama dengan gambar yang ada di buku ya anak-anak. Nah, tetapi di sini ada urutannya, urutan dari mulut, kerongkongan, proses disglutisi, lambung, proses digesti, usus halus, proses absorpsi, usus besar, proses penyerapan air dan pembentukan feses. Feses itu adalah tinja atau kotoran, anus, proses defekasi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan nanti kalian dibaca kembali yang ada di buku ya, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Silahkan dibuat dan dihafalkan letaknya. Nah, letaknya mulut di sini, kerongkongan di sini, ini adalah lambung, ini usus halus, ini usus besar dan ini anus. Karena biasanya dalam soal itu akan ditanyakan, ini adalah bagian sistem pencernaan organ apa. Nah, biasanya seperti itu. Untuk itu nanti dibuat saja, boleh sesuai buku, tidak masalah sepertinya. Nah, kalau sesuai buku berarti seperti ini ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Silahkan anak-anak, tugasnya adalah membuat bagan ini ya. Boleh sesuai di buku atau yang tadi Bu Guru sampaikan. Untuk itu tugas silahkan nanti dikumpulkan tepat waktu ya, sampai hari ini masih sampai jam 12 malam Bu Guru juga tidak masalah. Yang penting hari ini insya Allah anak-anak bisa selesai ya. Cukup sekian video kali ini Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.